Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Amma ba'd. Hari ini jamaah berjuang syukur dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, jasmani rohani. Semoga nikmat bisa kita sudah baik dan mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan semoga amal ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Kita semua nantikan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan kaji kita hadis sahih kita Riyadhus Shalihin, kami mewakili keluarga Pak Jarno mengucapkan terima kasih yang tiada tara atas doa panjenengan semua. Alhamdulillah, Bapak, staf dan istri kemarin melakukan ibadah umroh dan alhamdulillah kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Semoga umroh beliau berdua mabrur mabrur amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi selamat dengan semua yang didoakan semoga dimudahkan dan dimampukan untuk bisa ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Bapak Allah SWT, mari kita lanjutkan. Sebelumnya dalam kitab Al-Muntabihat Rasulullah bersabda, dalam kitab Taurat dijelaskan ada 3 yang merupakan penyakit hati dari sumber malapetaka. Yang pertama adalah sifat tamak. Toma itu artinya apa? Sikap atau sifat rakus alias serakah. Dan ini dari 3 sifat ya. Yang pertama toma, yang kedua hasud, yang kedua hasud. Yang pertama adalah tamak, yaitu sifat seseorang yang rakus ketika dia berkuasa, ingin menguasai dan menguasai semuanya. Kemudian yang kedua adalah sifat iri hati atau hasud. Dan yang ketiga adalah takabur, sifat sombong. Yang pertama-tama kita sudah paham, seseorang ketika rakus atau serakah itu maka ketika dia mengakan menjadi kekuasaan dalam sebuah instansi atau dalam sebuah negara, ya, maka dia akan menghalalkan segala cara. Dari 3 sifat itu muncul perbuatan dosa yang lain. Yang kedua iri hati atau hasud. Mari sampaikan, hasud itu ancamannya apa? Rasulullah ingatkan, innal hasada ta'kulu hasanat kama ta'kulu nar hadaba. Sifat hasud itu akan memakan kebaikan kita seperti api yang melalap kayu bakar. Ini hasud itu kemarin adalah SMS yang senang melihat orang lain ketika susah. Jadi diloyong tanggane susah ini malah senang. Tepuk tangan, malah syukur ya. Jadi itu kalau hatinya itu dikotori penyakit hati, penyakit hasud, iri dengki. Kemudian susah ketika melihat orang lain senang dan berharap nikmat itu berpindah pada dirinya. Nah ini hasud. Jadi senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Monggo gedayangi awake dhewe, aja gedayangi takone. Seneng.
Jadi saya kira-kira saya punya sifat seperti itu enggak ya? Kalau ada teman atau tetangga motornya baru terus gimana gitu ya? Kalau ada mobil baru gitu ya, kemudian terus gimana? Nanti hati-hati. Ketika muncul sifat tidak senang pada nikmat orang lain itu, maka itu tanda-tanda juga punya sifat hasud atau ya. Yang ketiga adalah takabur atau sombong. Takabur ini yang menyebabkan iblis laknatullah itu dilaknat oleh Allah, diusir dari mana? Dari surga. Jadi iblis itu pernah di surga. Hanya karena sifat satu itu, yaitu kesombongannya, dan iblis diusir Allah dari surga karena tidak taat perintah Allah, yaitu bersujud kepada Nabi Adam. Dia merasa iblis dari api lebih mulia daripada Adam yang dari tanah. Nah, karena kesombongannya itu, hanya iblis diusir dari surga. Dan dia berdoa mohon kepada Allah dua hal. Ya Allah, saya rela engkau usir dari surga, tapi saya mohon dua perkara. Yang pertama, izinkan saya hidup seterusnya. Allah izinkan gak itu? Diizinkan gak itu? Tidak diizinkan. Karena yang hidup selamanya itu adalah kekal itu Allah. Maka yang pertama tidak diizinkan. Yang pertama iblis, saya tidak akan mengizinkan. Ya, karena kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu saya hanya izinkan sampai dengan hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua, dia minta supaya diizinkan menggoda karena dia dendam kepada siapa? Adam dan keturunannya. Maka dia mohon kepada Allah izinkan hamba untuk menggoda anak cucu Adam ya, Adam dan keturunannya. Bukan anak cucu dimulai dari Adam dan keturunannya, bukan anak cucunya itu mulai Nabi Adam sampai keturunannya. Dan doa kedua ini dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya bisa dikabul Allah apalagi kita. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai hari kiamat iblis akan selalu hidup dan menggoda Adam dan keturunannya. Oleh karena itu, Allah, mari kita hindari tiga sifat itu, yaitu apa tadi? Tamak, rakus, alias serakah, kata almarhum ya tidak tamak itu rakus alias serakah. Yang kedua adalah sifat iri hati, ya. Yang ketiga adalah sifat takabur atau sombong. Karena sifat itu akan membuat karakter negatif yang lainnya atau sifat-sifat yang lainnya. Di antaranya adalah akan membuat orang itu kemudian merendahkan orang lain, tidak menganggap orang lain, menganggap dirinya paling terdepan semuanya. Nih. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kaji kita kali ini sampai pada hadis tentang babu an-nahyi anil tasyabbuh bisyaitan wal kufar. Larangan menyerupai setan dan orang-orang kafir. Al-Jabir radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bisimali fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimali. Rawahu Muslim. Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Kadang kita mau televisi kita itu masih makan ngadeg dengan tangan kiri. Anaknya dengan tanpa sadar. Bahkan sadar Pak sengaja ya. Artinya sadar dia. Ya sadar.
Karena sudah apa? Sudah menjadi kebiasaan. Makanya kadang-kadang kalau biasanya itu salah. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya kalau kita minum dan makan dengan tangan kiri, setan berarti ikut makan dan minum. Maka jangan kita tiru yang seperti itu. Apalagi kalau sedang berdiri. Kemudian Wali bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna ahadukum bi shimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitana yaqulu bi shimalihi wa yashrabu biha. Beliau Umar Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kirinya, nah setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, wa an Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal yahuda wan nasara la yasbihuna fakhalifun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut mereka, maka berbedalah dengan mereka. Hadis muttafaqun alaih. Warnai rambut, ada hadis yang menunjuknya warna rambut yang dibolehkan dalam Islam yang bagaimana? Yang jelas tidak kemudian warna hitam dicat menjadi warna putih dicat menjadi hitam. Itu hadis yang kait dengan larangan mewarnai rambut itu diharamkan. Karena apa? Karena menyalahi takdir kodrat. Berarti deh, rambut warna putih diganti pink hijau. Apa? Misalnya cek pengen ya. Nah, muda yang sekarang warnanya yang pink. Ya, kemudian yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan hadis mewarnai atau berbeda dengan mereka, mewarnai janggut dan rambut yang putih dengan warna kuning atau merah dan warna hitam itu dilarang sebagaimana yang akan disebutkan dalam beberapa selanjutnya. Jadi ini disebutkan bahwa ketika warna putih dari rambut kita hitam tidak boleh. Maka yang dibolehkan adalah warna yang lainnya. Yang berikutnya larangan laki dan perempuan mewarnai rambut dan warna hitam dengan warna hitam. Jabir berkata, Rasulullah ayat Bakar radhiyallahu anhu Rasulullah pada hari Fathu Makkah dan kepala dan janggutnya yang putih seperti bunga sahabat, maka Rasulullah sabda, ubahlah ini oleh kalian dan juga warna hitam. Jangan ya. Jabir radhiyallahu berkata, Abu Bakar ayat Bakar radhiyallahu dibawa kepada Rasulullah pada hari Fathu Makkah, yaitu ketika penundukan kota Makkah ya. Jadi setelah Rasulullah mengalami peperangan, beberapa peperangan, perang Badar, perang Uhud, ya, yang ada 12 pertempuran yang akhirnya Fathu Makkah itu, bahkan setelah Fathu Makkah pun ada Rasulullah mengalami beberapa pertempuran. Itu kepala dan janggutnya, yaitu ayam bakar tadi itu, yang warnanya putih seperti bunga sahabat, maka Rasulullah memerintahkan, ubahlah oleh kalian dan jauhilah warna hitam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah hadis larangan mengecat rambut yang sudah putih dan jenggot yang sudah putih ya, dengan warna hitam dibolehkan, tapi warna yang lainnya. Nanti kita diskusikan kalau yang berikutnya larangan qazah, mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian dan
dan dibolehkan mencukur seluruhnya untuk laki-laki bukan perempuan. Kozak itu Pak. Paling potong tipis. Jadi anak-anak saya, menurut saya SMK itu cukur itu atasnya jungto tebal gitu ya. Tapi yang sini habis keras habis. Jadi kayak ini dia kayak jabul apa gitu. Jadi saya kayak itu dakwahnya kenalan, berhadapan langsung kan pelakunya. Dan cara kita mengingatkan mereka juga harus hati-hati. Oleh salah malah orang beneran malah dia malah tersinggung. Jadi kalau saya itu mengingatkan harus pelan-pelan. Jadi kozak tangan kozak. Jadi mencukur sebagian kepala dan biarkan sebagian. Anak Ibnu Umar dan Qala nah Rasulullah SAW anil qazai muttafaqun alaih. Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW melarang qazai ya. Muttafaqun alaih, yaitu mencukur sebagian dan biarkan sebagian yang lain. Wa anhu qala maka Rasulullah SAW sayyiban qad khuliqa ba'du sa'ri ra'sihi wa turika ba'du fanahahum an dzalika wa qala ahliquhu kulluhu aw itraquhu kulluhu. Rawahu Dawud. Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW melihat seorang anak yang dicukur sebagian rambutnya dan sebagiannya lagi dibiarkan. Maka beliau melarang mereka melakukan itu selain bersabda, cukurlah semuanya atau biarkan semuanya. Atau biarkan semuanya tadi apa? Karena betul tidak betul. Tapi selain larangan menyerupai laki-laki larangan menyerupai kita tahan dengan hadis yang itu. Yang selanjutnya Wa'ala Abdullah bin Ja'far Wa'ala misalkan Ambala ala Ja'far salasan Subhanallah faqala la tarku Allahi ba'dal Jadi Abdullah bin Ja'far menjelaskan bahwa Nabi sudah membiarkan keluarga Ja'far selama 3 hari. Dan beliau mendatangi mereka, beliau bersabda, janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini. Kemudian bersabda, lanjutkanlah anak saudaraku. Maka kami dibawa seolah kami ini anak kecil. Dan dia bersabda, lanjutkanlah tukang cukur. Selanjutnya dia menyuruhnya untuk mencukur kepala kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini perintah untuk dasar untuk kita harus mencukur rambut. Wa Ali qala lana Rasulullah an tahliq al-bahata ra'saha. Ali berkata Rasulullah SAW melarang perempuan mencukur kepalanya. Kita lihat An-Nasai. Jadi ini jamaah Allah perintah untuk dan Rasulullah mencukur rambut. Larangan qazak. Qazak itu tadi ya, mencukur sebagian dan menyisakan sebagian yang lainnya. Kemudian larangan mencukur rambut bagi seorang perempuan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada diskusi saya persilakan. Dari saya sekian. Jadi intinya hadis tadi mengisahkan kepada kita, mari kita bersama-sama untuk saling peduli ya pada ujian kita atau di antara kita ini, supaya kalau melihat kalau cah enam potongannya seperti tadi itu ya yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita ingatkan dengan cara yang baik. Tidak dicat rambut warna selain hitam salah ya, selama memang masih kalau lagi cocok wes soalnya kita warna rambut yang berbeda seperti itu. Maka mari kita bersama untuk supaya saling mengingatkan demi generasi kita. Semoga bermanfaat. Tapi kalau maaf, kita tidak selalu yakin kalau ada benarnya
wabarakatuh.